Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, dan atas berkah hidayah dan inayahnya kita mampu melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita selama bulan ini penuh tanpa ada yang bolong. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak fi yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul udmanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua hadirin untuk senantiasa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita untuk berkomitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Ramadan yang dikenal juga sebagai bulan turunnya Al-Quran atau bulan Al-Quran. Sebagaimana para ulama telah memberikan pendapatnya bahwa Al-Quran ayat yang pertama kali turun kepada Kanjeng Rasul sebagai penanda kenabian beliau adalah pada bulan Ramadan tanggal 17 yang kita sebut dan kita kenal sebagai malam nuzulul Quran. Para ulama berpendapat bahwa turunnya Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim menandai dua hal. Yang pertama, Al-Quran turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini kemudian berangsur-angsur selama hampir 23 tahun diturunkan oleh malaikat Jibril melalui Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi penanda itulah proklamasinya Kanjeng Rasul diangkat sebagai kenabian. Hadirin rahimakumullah, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar adanya, kitab suci yang sebagai pedoman kita
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ketika ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Badawi dalam tafsir Anwarut Tanzil, beliau memaknai bahwa dzalikal kitab la raiba fihi mengandung makna, mengandung pengertian adalah kitab yang jauh, kitab terdahulu, dan mengandung makna kumpulan, himpunan dan gabungan kata-kata dan peristiwa. Al-Qurtubi memaknai dzalikal kitab la raiba fihi adalah kitab itu adalah gabungan dari huruf-huruf. Kitab ini adalah sangat jelas dan gamblang, di mana kita yang memiliki akal sehat tidak akan pernah meragukan sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung mukjizat setelah kita mempelajarinya. Hadirin rahimakumullah, hudal lil muttaqin memiliki pengertian bahwa petunjuk yang mengarahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dan sebagian ulama memaknai bahwa untuk memahami Al-Quran sebagai petunjuk yang mengantarkan kita pada tujuan ketika kita dihadapkan kepada kesesatan. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran akan menunjukkan kita kepada kebenaran ketika kita berada di persimpangan jalan. Yang kedua, hadirin rahimahullah, al-lil muttaqin atau lil muttaqin memiliki makna al-wiqayah, yaitu sangat menjaga kita. Al-Quran menjaga kita dari perbuatan yang menyimpang. Sedangkan tingkatan at-taqwa itu sendiri, yang pertama adalah ketakwaan seseorang akan menjaga kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua ketakwaan yang kita miliki adalah memiliki makna bahwa tindakan yang mampu mengabaikan dari dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah at-taqwa memiliki makna menjauhkan diri dari segala hal yang menjerumuskan kita kepada ketidakbaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Ka'ab bin Ahbar tentang takwa. Wahai Ka'ab, pernahkah kau melewati jalan yang berduri? Sahabat Ka'ab menjawab, pernah. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, apa yang kamu lakukan? Sayyidina Ka'ab berkata, aku berhati-hati dan waspada. Itulah ketakwaan, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan puasa ini yang tujuan utama dari puasa adalah menghantarkan kita kepada ketakwaan, kita senantiasa mampu menjaganya sehingga pada gilirannya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.